baik kabarnya? Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Kesibukannya apa aja nih? Akhir-akhir ini sibuk mengerjakan tugas dari dosen gitu. Oke. Apa ya? Oke, sebelumnya Mbak Nurul ini asalnya dari mana ya? Saya dari Ngawi Bu aslinya. Oh, berarti perantauan ya Mbak di Iya, sini? perantau. Jauh dari orang tua ya Mbak ya? Oke. Sebelumnya Mbak Nurul nih datang ke sini tujuannya untuk melakukan konseling ya Mbak? Iya Bu. Oke. Sebelum masuk ke proses konseling sendiri, Mbak Nurul sebelumnya udah pernah melakukan konseling belum? Belum Bu. Oke. Kalau belum, sedikit Ibu jelaskan ya terkait dengan konseling itu apa, agar nantinya di proses konseling kita nantinya bisa berjalan dengan lancar ya Mbak ya. Oke. Sebelumnya, jadi konseling itu adalah sebuah upaya bantuan yang konselor berikan kepada konseli untuk untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami konseli. Jadi di sini saya ibu yang akan berperan sebagai konselor dan mbaknya yang berperan sebagai konseli. Nah, nantinya ibu akan membantu mbak untuk memecahkan permasalahan yang mbak alami. Nah, dalam konseling itu sendiri ada beberapa asas nih mbak, seperti asas kerahasiaan, keterbukaan, dan kemandirian. Nah, di proses konseling ini juga nantinya apa yang mbak sampaikan akan menjadi rahasia untuk kita berdua saja. Jadi mbak bersiap ya untuk terbuka kepada ibu, nggak takut untuk dibocorkan ke orang lain ya mbak ya. Iya Bu. Mbak Nurul sendiri datang ke sini dengan sukarela kan mbak? Iya sekarang. Oke, baik. Mungkin sudah jelas atau belum terkait apa itu konseling? Sudah Bu. Oke. Sudah jelas ya mbak ya. Nah sekarang Mbak Nurul bisa menceritakan apa yang menjadi permasalahan Mbak Nurul sendiri, apa yang menjadi unek-unek Mbak Nurul, mungkin Mbak bisa menceritakannya. Jadi gini Bu, kan saya tuh orangnya pendiam gitu dari dulu. Nah itu kadang saya merasa kayak kurang komunikasi sama teman-teman gitu. Terus lebih seringnya itu saya menutup diri, cuma bicara itu sama orang-orang yang menurut saya itu emang cocok sama apa yang saya bahas gitu. Oke. Sebelumnya nih di kelas Mbak Nurul sendiri ada berapa orang? Kurang lebih itu 40 orang. 40 orang. Dari 40 orang itu ada beberapa teman dekatnya enggak? Ada beberapa Mbak, tapi itu bukan yang dekat-dekat banget gitu. Oke. Sama orang yang teman yang dekat itu tadi Mbak sering cerita nggak, sering curhat gitu nggak sama temennya itu? Jarang Mbak, paling cuma bahas hal-hal yang ringan gitu, cuma interaksinya itu lebih sering daripada yang lain. Oke. Kalau sama yang lain juga sama ya Mbak ya, nggak apa ya, sering ngobrol curhat gitu nggak? Iya, Nah, selain itu. Iya. Oke. Mungkin Mbak Nurul sendiri melakukan bukan melakukan sih, apa ya, melakukan perilaku itu, melakukan tindakan itu tuh ada alasannya nggak mbak sebelumnya? Mungkin karena trauma atau karena apa gitu? Gimana ya Mbak, kayak ya mungkin bisa jadi trauma masa kecil ya Mbak, soalnya aku merasa kayak di waktu kecil itu kesempatanku buat bicara itu dibatasi oleh orang tua gitu. Iya, jadi berlanjut sampai sekarang itu ya mbak ya. Okay. Nah, jadi bisa ibu simpulkan sedikit ya, dimana mbak ini tuh lebih suka menyendiri, terus kalau nggak diajak ngomong sama temennya itu kayak nggak mau ngomong gitu ya mbak ya. Nah, hal tersebut tuh mungkin bisa terjadi karena trauma mbak di masa kecil itu tadi ya, sehingga lebih sering menyendiri, kemudian sukar buat bercerita dengan orang lain, lebih sering memendam diri sendiri. Nah, oke. Tadi kan Mbak Nurul kan bilang kalau Mbak Nurul mau keluar dari zona nyaman Mbak ya Mbak ya. Iya. Nah, kira-kira apa yang mau Mbak lakuin?
sejauh ini yang saya lakukan itu ikut arus Bu, mengalir aja. Mengalir yang mbak maksud itu yang bagaimana ya Ibu, kurang paham. Itu ya seperti saya dekat dengan teman-teman, berinteraksi, terus juga dalam forum seperti itu Bu. Oke, nah dari kedua itu udah satu langkah baik ya Mbak ya. Nah kira-kira dari dua tadi, berbaur dengan teman-teman kemudian dengan forum, nah kira-kira Mbak lebih nyaman yang mana, perasaannya lebih tenang yang mana kalau berbaur? Kalau berbaur lebih tenang dan nyaman sama forum Bu. Oke, dengan forum ya. Iya. Kalau dengan forum Mbak merasa enjoy atau gimana, mungkin bisa dijelaskan? Ya Bu, saya tuh merasa kayak enjoy, jadi penjelasan, pembahasan itu ada yang dibahas aja gitu Bu. Jadi nggak banyak diem ya Mbak ya? Iya. Nah kalau dengan teman dekat sendiri, apa yang Mbak rasain? Kok menurut Mbak kurang efektif gitu? Kalau teman dekat itu sebenarnya yang dekat banget itu nggak ada ya Bu. Cuma dulu pernah ada, cuma setelah masuk kuliah ini dia itu kayak ya kita punya dunia masing-masing gitu, jadi jarang berinteraksi gitu. Oke, tapi masih sering cerita gitu ya Mbak ya? Atau enggak sama sekali enggak? Cuma kadang-kadang Bu. Oke. Oke, dari dua opsi tadi ya Mbak ya, Mbak kan lebih merasa nyaman di forum. Nah untuk kedepannya nih Mbak, kan pengen keluar dari zona nyaman, Mbak yang mau Mbak lakuin apa? Yang mau saya lakukan, saya akan tetap berinteraksi di forum itu, dalam artian saya mencoba untuk mencari teman saya juga. Terus kemudian saya juga akan berinteraksi kembali dengan teman dekat saya yang sekarang itu udah lost kontak gitu Bu. Oke, jadi Mbak mau mencoba lagi ya Mbak ya, Iya. berbaur dengan teman-teman, dengan forum terdekat Mbak dulu, baru dengan teman-teman dekat Mbak ya Mbak ya. Oke, jadi Mbak udah menemukan solusinya ya Mbak ya, Iya, buat keluar dari zona nyaman untuk tidak sendiri lagi. Udah. Oke, nah kira-kira mau dilakukan kapan Mbak solusi tadi? Lebih cepat lebih baik Bu, dan solusi itu akan saya lakukan besok Bu. Oke, sejauh ini udah tenang, perasaannya udah nyaman, udah Udah serem, Bu. udah menemukan solusi ya Mbak ya? Iya. Mau dilakukan besok? Oke, kalau begitu berarti konseling hari ini sudah cukup ya Mbak ya? Iya Bu. Mungkin itu tadi udah bisa apa ya, memecahkan masalah Mbak, udah menemukan solusinya Mbak sendiri kan? Iya. Oke, kalau begitu kita akhiri saja konseling hari ini karena waktunya juga terbatas ya Mbak ya. Semoga konseling hari ini bermanfaat dan membawa berkah untuk Mbak. Semoga kedepannya Mbak juga jauh lebih baik lagi, bisa keluar dari zona nyaman ya Mbak ya. Terima kasih Bu. Sama-sama Mbak, terima kasih juga sudah datang ke sini.